Shalom. Oke. Ya. Kita kembali pada minggu ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kita masih terus melanjutkan seri khotbah kita tentang kasih karunia. Ya, paling tidak mungkin ada 9 seri tentang kasih karunia dan minggu ini kita sudah memasuki seri yang kelima tentang kasih karunia. Saudara, tema khotbah kita hari ini adalah kasih karunia yang menghilangkan kepahitan. Nah, mungkin di antara kita banyak nih yang punya kepahitan dalam hati, pernah terluka, pernah disakiti, sampai hidupnya itu rasanya pahit begitu ya. Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini bagaimana kasih karunia yang mampu menghilangkan segala kepahitan. Nah, kita akan perhatikan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26, 27, 33, 2 dan Ibrani 12 ayat yang ke-15. Nah, kita akan baca secara bergantian. Saya akan memulainya dan Bapak Ibu Saudara membaca yang tulisannya berwarna merah. Oke, kita siap ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, silakan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita akan baca bersama Ibrani 12 ayat 15 ya. Kita akan baca bersama ya. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan, menaruhnya di dalam hati kita dan melakukannya di dalam setiap hari di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Tuhan, urapi kami semua, biarlah Roh Kudus yang berkuasa menguasai kami semua, menguasai di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, tolong Tuhan, biarlah Engkau yang akan membawa kami untuk bisa fokus, konsentrasi kepada firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Berbincanglah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, minggu yang lalu kita belajar bersama tentang kasih karunia yang dapat menyembuhkan luka. Ya, kita belajar bagaimana kita menghilangkan luka, kasih karunia yang dapat menyembuhkan luka melalui cara memberikan pengampunan. Mengapa? Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia pengampunan. Dari siapa? Dari Allah. Oleh karena siapa? Oleh karena Kristus. Maka sudah seharusnya kita membagikan kasih karunia pengampunan kita kepada orang-orang yang mungkin pernah melukai kita, yang mungkin pernah menyakiti kita, membuat kita ini kecewa. Tapi bagaimanapun juga saudara dan saya yang sudah menerima kasih karunia pengampunan Allah, sudah menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk juga bisa memberikan kasih karunia pengampunan kepada orang yang pernah melukai kita. Oleh sebab itu mengapa di dalam pengajaran Kristen, ya, saudara perhatikan, mengapa dalam setiap pengajaran Kristen kita itu selalu diajarkan tentang kasih karunia dan pengampunan. Saya perhatikan enggak? Kita ini seringkali diajarkan tentang kasih karunia dan pengampunan. Kenapa? Karena semakin serupanya kita dengan Allah, ya, semakin serupanya kita dengan Allah, itu ketika kita dapat mengampuni orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Siapa yang mau kita diserupakan dengan Allah? Semua mau ya, diserupakan seperti Allah ya. Oleh sebab itu kita harus bisa mengampuni saudara. Nah, dan hari ini kita akan belajar bagaimana kasih karunia Allah akan selalu kita butuhkan.
tidak hanya untuk memampukan kita memberikan pengampunan, tetapi juga untuk menghilangkan segala kepahitan akibat luka. Kita butuh kasih karunia. Kenapa? Karena kita menyadari nih, walaupun kita sudah melepaskan pengampunan, ya, kita seringkali ngomong, tak ampuni, tak ampuni. Aku sudah memaafkan kok. Aku sudah mengampuni kok. Sudah kok. Jujur, masih ada rasa pahit enggak? Masih ada rasa jengkel enggak? Masih ada rasa marah enggak? Nah, seringkali kita itu di bibir kita ngomong, aku mengampuni, aku memaafkan. Walaupun kamu menyakiti aku seperti apapun, aku tetap memaafkan. Tetapi rasa pahitnya itu loh, masih ada, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita betul-betul butuh kasih karunia. Oleh sebab itu, pengampunan yang kita bagikan itu perlu diikuti dengan melepaskan rasa pahit atau kepahitan luka yang pernah kita terima. Saudara, ketika kepahitan itu terus-menerus tersimpan dalam hati, ya. Ketika saudara dan saya terus-terusan menyimpan kepahitan di dalam hati kita, terus disimpan di sini, lama-lama isi bendahara hatimu apa? Sampah, pahit, gitu ya. Kenapa? Terlalu banyak kepahitan yang kita simpan. Kita simpan itu lama-lama isinya adalah ya pahit, saudara. Dan ketika kepahitan itu terus-menerus tersimpan dalam hati, maka tidak heran kita pun mudah membagikan segala kepahitan kita kepada orang lain. Disadari atau tidak disadari. Ketika engkau dan aku disakiti, engkau marah, engkau jengkel, ketika engkau tidak bisa mengeluarkan itu, yang jadi sasaran siapa? Orang-orang sekitar kita, betul? Kadang anak kita, kadang orang tua kita. Kena pahitnya kita. Kenapa? Karena kita masih menyimpan pahit di dalam hati kita. Perkataan kita, perilaku kita, sikap kita yang pahit, yang tidak dibereskan, itu akan seringkali kita bagikan kepada orang lain. Makanya nggak heran di dalam Lukas 6 ayat 45, ada yang tahu ayatnya bunyi apa? Lukas 6 ayat 45. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau ternyata hati kita itu penuh dengan kepahitan, penuh dengan rasa pahit, kira-kira apa yang akan kita ucapkan dan kita bagikan kepada orang lain? Kalau bukan pahit itu sendiri. Saudara, seharusnya kita ini membagikan tentang manisnya anugerah Allah. Tetapi seringkali hati yang masih dipenuhi dengan kepahitan, justru kita membagikan kepahitan itu kepada orang lain. Bukan manisnya kasih karunia Allah yang kita bagikan, tetapi justru kepahitan yang kita sharingkan. Oleh sebab itu, saudara, kita akan belajar tentang bagaimana menyerahkan perasaan marah, ya, pahit, ya, jengkel. Itu gimana sih kita harus mengatasinya? Kita harus serahkan kepada siapa? Mau keserahkan kepada saudara, kepada family, kepada teman, kepada pekerjaan. Kita mau serahkan kepada siapa? Kita harus serahkan kepada Tuhan, Allah. Tapi gak mudah. Karena emosi-emosi tersebut hanya akan menjadi penghalang, penghambat kalau kita tidak menyerahkan itu kepada Allah. Ketika kita tidak mau belajar mengampuni dan melepaskan kepahitan, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh serupa dengan Allah. Nah, makanya kita akan belajar mengapa kita seringkali gagal untuk dapat mengampuni dan bebas dari kepahitan. Seringkali mengampuni hanya lip service.
Seringkali kita gagal dalam mengampuni. Kita gagal dalam melepaskan kepahitan. Kenapa sih? Nah, kita akan belajar karena kita ini cenderung mengatasi luka dan kemarahan dengan 3 cara. Jadi kalau saudara lagi jengkel, saudara lagi marah gitu ya, manusia itu ya biasanya menggunakan 3 cara untuk bisa mengatasi itu semua. Nah, mari kita lihat, mari kita koreksi ya. Kecenderungan mengatasi luka dan kemarahan ya. Jadi Bapak, kecenderungan mengatasi luka dan kemarahan. Yang pertama adalah menekan. Wah, gimana Pak maksudnya Pak? Seringkali kita mengatasi luka kita, kemarahan kita, kejengkelan kita, saudara, itu bukan menyerahkan segalanya kepada Allah, melainkan kita berusaha dengan kekuatan sendiri menekan jengkel itu, betul? Menekan amarah itu. Lalu kita berusaha tidak terlihat di depan orang banyak. Kita mudah menutupi jengkelnya kita. Kalau kita lagi marah, kita berusaha untuk tidak marah. Ditekan perasaannya. Supaya apa? Dilihat, wah kamu sabar ya. Ada di antara kita juga begitu saudara. Kalau sama keluarga gitu ya, jengkelnya minta ampun, marahnya meledak-ledak. Tapi giliran sama orang lain, ya Pak, ya maaf ya Pak kalau ada salah ya Pak. Berapa yang seperti itu di sini? Hah? Kalau sama orang lain kita bisa baik, tapi pada diri sendiri, kepada keluarga sendiri justru kita meledak amarahnya. Kenapa? Karena kita terlalu mencoba untuk menekan dengan kekuatan sendiri. Seluruh amarah. Kita berpikir sudah berhasil nih nahan perasaan marah agar tidak muncul, agar tidak kelihatan. Dipikirnya bisa berhasil, saudara. Ternyata kita sedang menekan sedemikian rupa agar amarah itu tidak muncul. Saudara, ketika saya dulu suka berenang gitu ya. Kan ketika berenang itu tidak jarang kita juga seringkali main bola. Ya. Wah, lempar bola. Wah, kayak voli air gitu deh. Nah, ketika waktu enggak dibuat main bolanya saya buat main sendiri, saudara. Nah, saya berusaha untuk menekan bola itu ke dalam air. Bisa? Bisa lah, tekan kok. Bolanya ditekan dalam air bisa? Bisa. Tapi begitu dilepas, begitu ya. Munculnya bahkan semakin saya menekan bola itu ke bawah sampai dasar, itu semakin begitu dilepas, begitu terlepas bolanya, itu loncatnya itu besar juga, tinggi. Ngerti ya? Nah, saudara ngerti enggak? Demikian juga dengan perasaan amarah kita. Berapa banyak dari kita marahnya kita, jengkelnya kita tutup. Kita coba untuk tekan sekuat-kuatnya supaya tidak muncul di permukaan kita. Orang melihatnya kita ceria, sabar begitu ya, padahal sedang mendem jeruk. Memendam di bawah, saudara. Dan ketika kita sudah tidak kuat menahannya, akhirnya duel. Gitu loh, saudara. Nggak heran. Kenapa seperti itu? Karena kita mungkin nih, sejak kecil kita sudah dibiasakan sedemikian rupa oleh orang tua kita. Supaya apa? Supaya emosi kita, kejengkelan kita itu nggak muncul di permukaan. Kita diajarkan berusaha untuk menutupi semua emosi kita agar tidak terlihat. Kita bisa seperti itu. Ini yang khususnya yang cowok-cowok ya, nggak tahu yang cewek juga ya. Ketika sudah nangis waktu masih kecil, wah gitu ya. Terus orang tua kita kalau nyuruh diem kita gimana? Cuk, diem ya gitu. Oh enak banget orang tuamu seperti itu. Kalau saya dulu, kalau lagi masih kecil, ketahuan nangis begitu buat salah terus nangis itu ya, akhirnya apa? Diem enggak? Diem enggak? Semakin keras, semakin diajar. Sampai yang kalah begini.
Dia enggak, kamu itu cowok, kamu tuh laki-laki, masa nangis. Akhirnya apa? Emosinya dipendam, enggak boleh muncul. Kamu itu laki-laki masa nangis, malu tuh ya. Atau mungkin yang lainnya ketika saudara sedang pingin es krim gitu ya, saudara nangis gitu ya, lalu orang tua ngomongnya apa? Diam dulu toh, nanti baru dapat es krimnya. Ada yang pernah ngalamin itu juga? Ketika nangis gitu ya, ayo cukup diam. Kalau kamu diam, nanti dapat permen. Sejak dari dulu kita sudah dibiasakan seperti itu, saudara. Kita diajar untuk berusaha untuk menekan, menutup emosi kita agar tidak terlihat. Sehingga tidak disadari, kita ini boleh menjadi orang yang memakai topeng berlapis-lapis. Topengnya banyak. Kenapa? Karena kita diajar sedemikian rupa, saudara. Nah, ketika saudara dan saya menyimpan emosi amarah kita, segala macam hal yang negatif dalam diri kita, kita simpan dalam lemari hati kita agar tidak terlihat, begitu ya. Disimpan gitu ya. Pertanyaannya, saudara ya, emosinya hilang nggak sih? Ketika kita menyimpan seluruh emosi itu dalam hati kita dan menutupnya rapat-rapat, emosinya hilang enggak? Enggak, justru tersimpan jadi koleksi. Dan yang ada itu akan menjadi racun dalam hidupmu dan hidupku. Kalau kita menyimpan emosi negatif, amarah, kita koleksi itu, maka itu akan jadi racun dalam hidup kita. Makanya saudara di dalam Ibrani 12 ayat 15 saudara dikatakan apa? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Yang garis bawah, baca yang keras. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan apa? Kerusuhan. Dan yang mencemarkan banyak orang, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Pak, saya minum jamu pahit, Pak. Sehat, Pak. Seger. Karena jamunya memang pahit, jadi fisik jadi kuat. Ya itu kalau jamu, saudara. Nah, saya mau kasih tahu kenapa di sini penulis Ibrani menuliskan akar yang pahit. Dan surat Ibrani ini ditulis kepada jemaat asli dari Yahudi, orang Ibrani. Nah, orang Yahudi atau orang Ibrani itu menulis akar yang dimaksud akar yang pahit itu adalah tumbuhan yang beracun. Jadi ketika saudara membaca ini, ya, agar jangan tumbuh akar yang pahit, ini bukan berbicara akar yang pahit buat jamu, tidak. Di dalam budaya Yahudi, akar yang pahit ini itu untuk menjelaskan maksudnya adalah ini adalah akar yang beracun. Dan ketika akar yang beracun ini terus menjalar, terus meluaskan jaringan akarnya yang beracun ini, itu akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Itulah sebabnya kenapa akar yang pahit atau racun dalam diri kita ini harus dibuang. Jangan dipelihara, harus dibuang. Kenapa? Akar yang pahit atau akar yang racun ini kalau terus-terusan kita simpan dalam hati kita, ini akan justru menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kita mudah marah, kita mudah meledak-ledak ketika kena masalah sedikit, begitu ya saudara. Makanya saudara, Ken Edelman mengatakan begini saudara, jika ingin ada harapan untuk pemulihan, nah ini kan teman-teman sini kan, siapa yang tidak rindu pemulihan? Wah, tidak rindu ya. Saya yakin semua kita pasti rindu dipulihkan. Saudara dan saya pasti rindu dipulihkan. Saya pun juga ingin dipulihkan. Nah saudara, jika ingin ada harapan untuk pemulihan, kita harus berhenti menekan perasaan kita, tapi menyelidiki dan memeriksanya satu persatu.
dan memutuskan apakah kita tetap menyimpannya atau membuangnya. Jadi saudara, sekali lagi, kalau saudara mau dipulihkan menurut Kiai Edelman ini, saudara ya, kita harus berhenti menekan perasaan kita yang membuat kita ini jengkel dan amarah gitu ya. Dan kita mulai memeriksa satu persatu. Marahku ini, jengkelku ini perlu aku simpan atau perlu aku buang. Peristiwa yang membuat aku marah, ya peristiwa yang membuat aku sakit hati, yang selama ini masih disimpan dalam hati, ini kita perlu cek ini. Ini masih perlu disimpan nggak sih? Atau kita harus membuangnya? Kita pengennya membuangnya, tetapi kita sulit untuk melepaskannya. Makanya saudara, tanda-tanda kita masih menyimpan amarah itu seperti apa sih saudara? Ya, ini saya ngasih tahu nih ya. Tanda-tanda kalau kita ini masih menyimpan amarah. Silakan Bapak Ibu Saudara koreksi diri kita, hati kita. Masih ada enggak? Nah, tanda-tanda kita masih menyimpan amarah itu bisa dilihat. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama adalah mudah marah berlebihan terhadap hal-hal yang kecil. Terhadap masalah yang kecil, sepele, kita mudah marah, kita mudah meledak. Itu tandanya saudara dan saya masih menyimpan amarah. Contoh nih ya, mungkin kita pernah naik mobil atau naik motor gitu ya, baru jalan terus disalib. Wah, ketika saudara gara-gara cuma disalib saja, saudara terus tidak terima, jengkel, ngebut, nyalip ganti, berarti saudara masih ada menyimpan kemarahan. Banyak kejadian saudara di media sosial sekarang ini, apa-apa direkam, di-share, viralkan begitu ya. Kejadian di jalan tol, hanya gara-gara tidak mau antri di pintu tol itu loh. Akhirnya apa? Mobilnya ditabrak-tabrakin saudara. Kenapa seperti ini? Karena masih menyimpan amarah saudara. Yang kita mudah marah karena gara-gara hal yang kecil, yang sepele, kita mudah marah, meledak. Berarti saudara dan saya masih menyimpan amarah. Diingatkan oleh mentor, caregiver, ayo makan. Terus saudara meledak marah, nggak mau gitu ya. Hati-hati, berarti saudara ternyata masih menyimpan banyak kemarahan, akar beracun dalam diri saudara. Diingatkan, jangan mintain makanan temennya. Marah meledak, aku nggak mintain kok gitu ya saudara. Hati-hati, saudara berarti masih menyimpan amarah. Nah yang kedua saudara, tanda kita masih menyimpan amarah adalah mudah mengeluh, mudah menggerutu. Kayak Smurf gerutu, tahu Smurf ya? Mungkin yang angkatan tua tahu komik Smurf gitu ya. Ada yang namanya Smurf gerutu, melihat segala sesuatu dalam kacamata negatif. Menggerutu, dapat snack, ya snacknya ini lagi. Nah, mengeluh, menggerutu. Sudah lama nggak makan mie ayam nih. Kapan bisa makan mie ayam? Dulu masih sudah, sekarang udah nggak pernah. Bosan Dikit-dikit menggerutu, dikit-dikit mengeluh. Ketika saudara dan saya mudah menggerutu, mudah mengeluh, melihat segala sesuatu negatif, berarti saudara masih menyimpan amarah, masih menyimpan akar yang beracun. Segala sesuatu dilihat dari lensa kepahitan. Menggerutu, kenapa ya aku dilahirkan ketemu orang tua kayak gitu ya? Kenapa sih dulu aku tuh kalau sekolah kok nggak dimasukkan di sekolah yang bagus begitu ya? Kenapa aku dimasukkan sekolah yang seperti ini, yang tidak terkenal gitu ya? Menggerutu lagi ya. Waduh, kenapa sih aku kok nggak dikasih motor gitu ya? Padahal aku pengen naik motor. Orang tua aku memang pelit. Menggerutu, mengeluh.
Padahal semua itu dilakukan untuk kebaikan dirinya. Kalau saudara masih banyak menyimpan keluhan, gerutuan, maka saudara masih menyimpan amarah. Nah, tanda yang terakhir kalau saudara masih menyimpan amarah, jengkel adalah sensitif. Saudara, ya, sensitif, cenderung membela diri. Bahasa kerennya itu, bahasa Jawanya bilangnya ora trimonan. Sampai nggak terimaan gitu ya saudara. Aku pokoknya berusaha untuk membela diri, nggak mau terlihat salah. Andai kata salah itu loh, harus benar. Jangan-jangan kita masih menyimpan banyak amarah. Nggak kenean, kecentok sedikit marah, kesenggol sedikit jengkel, nggak terimaan. Orang-orang yang seperti ini cenderung berarti masih menyimpan amarah. Nah, saudara-saudara, semakin kita menekan semua itu, semakin kita menekan semua itu, satu ketika kita sudah tidak muat lemarinya, kalau lemarinya hatinya sudah tidak muat, karena saking banyaknya kita tekan, akhirnya apa? Pintunya jebol. Isinya berhamburan, tidak karu-karuan. Kenapa? Karena lemari hatinya penuh dengan pahit ini, yang kita tekan, yang walaupun sudah tidak muat, didorong-dorong pintunya gitu ya, nggak kuat, jebol saudara. Nah, inilah kecenderungan yang pertama. Setiap orang yang mengatasi amarah, kesalahan, kejengkelan, kepahitan, dengan cara apa? Menekan. Ini banyak orang. Mungkin kita nggak sadar, kita pun juga sering melakukan itu, menutupi jengkelnya kita, menutupi marahnya kita. Dan ini umum dilakukan oleh banyak orang. Yang kedua, saudara, kecenderungan yang kedua adalah mengulang. Kita tidak menekan apa yang sudah terjadi. Kita nggak nekan emosi marah itu, nggak nekan saudara, tapi mengulang. Terus diputar peristiwanya, rasa sakitnya, bilangnya mengampuni, tapi terus ada di dalam hati. Keinget rasanya dikhianati itu kayak apa. Aku sudah ngampuni kok, aku sudah memaafkan kok, tapi masih muter terus memorinya. Rasanya dikhianati, rasanya dihina. Itu sama seperti kalau kita nonton film berulang-ulang tuh saudara. Kita membiarkan memori kita itu menonton berulang-ulang tentang sesuatu peristiwa yang menyakitkan. Setelah tidak sadar, itu sama saja dengan kita sedang merubah luka menjadi kebencian. Semakin terulang, semakin teringat, semakin marah, semakin benci. Secara tidak langsung kita sedang mengizinkan orang yang melukai kita terus-menerus menyakiti kita. Itu sama seperti kalau luka ya sudah kering terus dikopek-kopek lagi, keluar darah lagi. Nanti sudah mau sembuh, dikopek-kopek lagi, keluar darah lagi. Kenapa? Karena memorinya memutar, mengulang peristiwa yang menyakitkan. Dan itu membuat kita marah semakin tidak terkendali. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 26-27 tadi kita sudah baca saudara. Saya perhatikan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27 katakan apa? Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pertanyaannya saudara, kapan sih kita memberi kesempatan kepada iblis? Apakah ketika kita marah itu lalu memberikan kesempatan pada iblis? Enggak saudara. Marahnya kita itu bukan usaha kita untuk memberikan kesempatan kepada iblis.
Sekali lagi, Ibrani 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kapan kita memberi kesempatan kepada iblis? Kita memberi kesempatan kepada iblis ketika kita menekan dan mengulangi kemarahan kita akibat luka. Maka kita sedang memberikan kesempatan kepada iblis untuk menjalankan misinya. Makanya firman Tuhan benar banget, saudara. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kapan kita memberinya kesempatan kepada iblis? Ketika saudara dan saya masih terus mengulang memori yang menyakitkan. Kita masih terus mengulang, merasakan sakitnya, disakiti, dikhianati, dijatuhkan, dihina, diinjak-injak harga dirinya. Peristiwanya sudah selesai, sudah lewat. Tapi kita masih terus mengingat, kita masih terus mengulang memori itu. Setiap kali ketemu orangnya, ini loh yang dulu pernah melukai aku. Padahal sudah lewat. Ini loh yang dulu pernah nusuk aku dari belakang. Bahkan ketika orangnya tidak ada pun memorinya masih ada. Ingat siapa yang sudah menyakiti, melukai. Nah, ketika kita terus mengulang itu, kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Ketika engkau dan aku berusaha untuk menekan seluruh amarah kita, kejengkelan kita, itu kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Memberi kesempatan kepada iblis untuk menjalankan misinya. Apa misi iblis untuk saudara dan saya? Misinya iblis untuk saudara dan saya adalah menggagalkan kita menjadi serupa dengan Allah. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah berfirman mengatakan apa? Bahwa Adam dan Hawa adalah rupa dan gambar Allah. Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut rupa dan gambar dirinya, saudara. Tetapi iblis merusak, iblis menggagalkan itu semua. Karena iblis tidak mau manusia memiliki rupa dan gambaran seperti Allah. Makanya dia terus berusaha untuk menggagalkan misinya. Saudara, iblis senang menjadikan kemarahan kita untuk merusak relasi kita. Iblis senang menggunakan atau menjadikan kejengkelan kita untuk merusak relasi kita. Relasi dengan orang tua, relasi dengan anak, relasi dengan mertua, relasi dengan menantu, atasan, rekan kerja menjadi rusak karena kemarahan akibat kepahitan yang tidak terselesaikan. Ketika hubungan kita atau relasi kita dengan mertua rusak, siapa yang senang? Iblis. Ketika relasimu dengan anakmu rusak, siapa yang senang? Iblis. Ketika kita sebagai anak relasinya rusak dengan orang tua kita, yang senang siapa? Iblis. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan akibat kepahitan yang tidak terselesaikan, akhirnya benar-benar menjadi racun. Bukan hanya kepada orang lain, bukan kepada mertua, menantu, anak, rekan kerja saja, saudara, tetapi juga pada diri sendiri, saudara. Kepahitan yang kita simpan itu akan menjadi penyakit dan racun untuk diri sendiri. Maka banyak yang jantungan, ya, tensi tinggi, nggak bisa tidur, gangguan lambung, kena mah, pencernaan gitu ya. Atau mungkin ada yang gatal-gatal gitu ya. Kenapa? Karena racun dalam hati kita itu tidak hanya melukai orang di luar kita, tetapi racun dalam hati kita, kepahitan dalam diri kita juga menjadi racun untuk fisik kita. Saudara perhatikan, tidak mengampuni orang lain itu sama seperti kita yang minum racun, tetapi berharap yang mati siapa? Orang lain.
Itu saudara. Ketika kita ini saudara ya tidak mengampuni orang lain, itu sama seperti kita sedang minum racun tapi kita berharap orang lain yang mati saudara. Dan ketika kita terus-menerus menyimpan kemarahan di dalam hati kita, siapa yang paling berduka? Kalau tadi kan kalau kita rusak relasi gitu ya, marah, jengkel dengan relasinya rusak dengan rekan kerja, mertua, anak, menantu begitu ya. Rusak yang senang iblis. Nah, ketika saudara hal itu terjadi, siapa yang berduka? Siapa yang berduka? Roh Kudus saudara. Makanya Efesus 4:30 katakan apa? Baca bersama. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Pertanyaannya saudara, mengapa Roh Kudus yang paling berduka? Mengapa Roh Kudus yang paling berduka? Karena hati saudara dan saya adalah rumahnya. Saudara punya rumah. Saudara punya rumah, ketika rumah saudara itu kotor, berantakan, tidak karu-karuan, pasti saudara merasa tidak nyaman. Atau mungkin ketika saudara punya rumah saudara sendiri ya, lalu ada orang lain datang nyebar sampah di rumah saudara. Marah nggak? Jengkel nggak? Sedih nggak? Demikian juga ketika saudara-saudara kita itu tidak bisa melepaskan sampah marah kita, sampah jengkel kita dari hati kita, itu kita sedang mendukakan Roh Kudus. Karena hati kita adalah rumah milik Roh Kudus. Ketika hati penuh dengan duri, kepahitan dan amarah, maka itu akan menghalangi bertumbuh dan munculnya buah Roh Kudus dalam diri kita. Biasanya yang bikin kecenderungan kita mengatasi kepahitan dan luka, yang pertama adalah menekan. Yang kedua tadi apa? Mengulang. Nah, ini yang terakhir saudara. Yang ketiga, yang bisa dilakukan oleh manusia ketika menemukan kepahitan dan kejengkelan, itu adalah dengan cara membuang. Maka dalam Efesus 4:31 tadi kita sudah baca saudara. Ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Baca bersama-sama ya. 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sepertinya gampang ya, tinggal buang gitu aja ya. Tapi itu sulit saudara. Membuang segala kemarahan dan kejengkelan yang kita miliki, kita tidak bisa melakukannya dengan sendirian. Saudara, apa reaksi saudara ketika saudara tahu ada sekelompok orang yang begitu membenci saudara dan mengharapkan saudara hancur dan mati? Apa yang saudara pikirkan dan rasakan dan akan lakukan ketika saudara tahu ada banyak orang nih siap untuk membunuh kita, menghancurkan kita? Saking bencinya sampai sekelompok orang tersebut ingin melempari saudara dengan batu. Saking bencinya sama saudara itu loh. Seandainya saking bencinya saudara sama saya gitu ya, terus saudara mau melempari saya batu gitu. Kalau itu terjadi pada diri saudara dan saya, kira-kira apa reaksi saudara? Ketika engkau tahu ada sahabat, ada teman atau sekelompok rekan kerja yang berusaha untuk menghancurkan karir saudara, yang berusaha untuk mencoba menjatuhkan karir saudara, dan kalau bisa mati karirnya, karena mereka begitu benci kepada saudara, reaksi apa yang akan saudara ambil? Nah, kita belajar daripada Kisah Para Rasul 7 ayat 57 dan 60 sampai 60. Ya, kita belajar dari Stefanus, saudara. Saya perhatikan nih, ada sekelompok orang yang ingin membunuh Stefanus. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Maka mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya.
Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya apa? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat yang ke-60 saudara. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus tahu ada sekelompok orang yang mau membunuh dia, bahkan melempari dia. Apakah Stefanus mengatakan, aku ngampuni kamu? Ya wes, tak ampuni wes. Titeni lho, ngampuni kok titeni saudara. Banyak ya kayak gini ya. Aku sudah memaafkan kok. Lihat ya. Nah, saudara. Stefanus ketika dia hampir sudah nyaris mati dan sudah hampir mati, maka dia berdoa kepada Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bagaimana dengan Yesus Kristus kayu salib? Lukas 23 ayat 34. Saudara. Aduh. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kita belajar dari Stefanus dan kita akan belajar lebih kepada dari Yesus, saudara. Tuhan Yesus dan Stefanus tidak memandang pembunuh mereka dan berkata, aku mengampunimu. Ketika Stefanus dilempari batu, Stefanus tidak memandang para pelempar-pelemparnya itu, aku mengampuni kamu, aku mengampuni kamu. Ketika Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus tidak melihat kepada para pembunuhnya dan mengatakan, aku mengampuni kamu, aku mengampuni kamu. Enggak loh saudara, ada ayatnya. Yesus di kayu salib terus ngomong, aku mengampuni kamu. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus dan Stefanus tidak memandang pembunuh mereka dan berkata, aku mengampunimu. Tetapi mereka memandang kepada siapa? Allah. Dan berkata apa? Ya Allah, ampunilah mereka. Kenapa? Karena yang dibutuhkan manusia adalah pengampunan dari Mengapa Stefanus meminta pengampunan dari Allah kepada orang-orang yang membunuhnya? Karena yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah pengampunan Allah. Yang dibutuhkan oleh saudara dan saya adalah pengampunan Allah. Engkau dan aku butuh pengampunan Allah. Dan kita sudah menerimanya karena Kristus. Bukankah demikian juga kita seharusnya menyadari bahwa yang dibutuhkan oleh manusia adalah pengampunan Allah, bukan pengampunan kita. Ketika ada orang lain yang pernah melukai saudara, menyakiti hati saudara, ingat, mereka tidak butuh pengampunan kita. Yang mereka butuhkan adalah pengampunan dari Allah. Mungkin Stefanus tidak cukup untuk memberi kasih karunia berkata, aku mengampunimu kepada para pembunuhnya. Sehingga ia berdoa kepada Allah agar Allah yang mengampuni mereka. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, bisa jadi kita sama seperti Stefanus yang tidak cukup kuat untuk memberi kasih karunia dan berkata, aku mengampunimu. Karena saking pahitnya Pak, dikhianati pasangan hidup yang aku cinta. Karena saking pahitnya Pak, aku dilukai oleh orang tuaku, aku dilukai oleh mertuaku, dinyinyirin tuh Pak. Saking pahitnya, sampai kita gak bisa ngomong, aku ngampunin kamu. Saking susahnya, mungkin kita sama seperti Stefanus yang tidak bisa memberikan berkata aku mengampunimu kepada orang-orang yang memahitkan dalam hidup kita.
Oleh sebab itu, yang bisa kita lakukan hanya berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar Allah mengampuni mereka. Saudara-saudara, membuang rasa pahit. Perhatikan, membuang rasa pahit, membuang luka, membuang segala kepahitan, rasa tidak terima, saudara. Ya. Membuang rasa pahit, rasa tidak terima karena dilukai bukan berarti menyerah loh. Bukan pula artinya membuang semua rasa itu ke sembarang tempat, dilampiaskan, diledakkan amarahnya. Bukan itu maksudnya membuang rasa pahit dan luka. Yang dimaksud membuang segala rasa sakit dan luka adalah menyerahkan semua rasa itu kepada siapa? Allah. Maka pada pagi hari ini izinkan Tuhan menanggung beban saudara dan saya yang berat. Serahkan kepada Tuhan setiap orang yang pernah melukai saudara. Serahkan kepada Tuhan setiap orang yang pernah melukai kita. Serahkan semua itu kepada Allah. Maka langkah pertama yang kita ambil itu bukan datang kepada orang yang melukai kita dan mengatakan, aku mengampunimu loh. Ketika ada orang yang melukai kita, menyakiti kita, langkah pertama kita ini bukan datang kepada orang itu, aku ngampunin kamu loh. Ya kalau orangnya sadar, kalau enggak, emang gue nyakitin elu ya? Ih sensi banget sih lo. Ya kalau orang yang nyadar, ngerti saudara. Lah kalau orang itu enggak ngerasa bersalah, telah melukai kita, terus gimana? Makanya langkah pertama kita bukan datang kepada orang itu lalu berkata aku mengampunimu. Tidak saudara. Tetapi langkah pertama kita adalah berdoa dan meminta kepada Allah untuk melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Saya paham ya? Langkah pertama yang kita lakukan adalah berdoa dan meminta kepada Allah untuk melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Dan doa memungkinkan adanya pengampunan. Sekali lagi saya kutip dari Gail Edelman yang mengatakan demikian saudara. Doa adalah saluran pembuangan bagi perasaan pahit dan marah kita. Maka di dalam Efesus 4:32, salah pemain musik sama sekali depan. Efesus 4 ayat 32 dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, di atas kayu salib Yesus berdoa memohonkan kasih karunia pengampunan kepada orang-orang yang membunuhnya, yang membencinya, yang menolaknya. Supaya apa? Supaya kita dimampukan juga untuk meminta pengampunan kepada Allah untuk orang-orang yang pernah melukai kita. Saudara, segala kepahitan akibat dosa sudah ditanggungnya di atas kayu salib, agar kita mendapatkan manisnya kasih karunia Allah untuk ganti pahit milik kita. Jadi kepahitan yang kita miliki itu sudah diganti dengan manisnya kasih karunia Allah. Saudara, ketika kita menyerahkan orang-orang yang pernah melukai kita kepada Allah, saudara perhatikan baik-baik. Ketika kita menyerahkan orang-orang yang pernah melukai kita kepada Allah melalui doa agar mereka mendapatkan pengampunan, sesungguhnya di saat itulah bersamaan kita sedang memberikan pengampunan dan membuang segala kepahitan yang ada di dalam diri kita. Amin saudara. Mungkin hari ini kau masih menyimpan jengkelmu dan marahmu. Mungkin kau masih ada kepahitan di dalam hatimu, dalam hati kita. Dan itu mungkin akan terus ada dalam sepanjang hidup kita. Tapi kalau kita tidak segera buang itu dan serahkan kepada Tuhan, maka selamanya kita akan sulit mengalami pemulihan.
Ketika kita menyerahkan orang yang pernah melukai kita kepada Allah, di saat itulah bersamaan kita sedang memberikan pengampunan dan membuang segala kepahitan yang kita miliki.